Semua orang terpaku dengan ketampanan yang Jiuk miliki. Yilin dan pegawai yang terpana tak henti-hentinya melihat Jiuk. Karena ketampanannya, ia cocok memakai setelan apapun. Kemudian, Wuje bertanya kepada Heong dan Jiuk mengenai kapan mereka pertama kali mengenal. Tentu saja mereka bingung. Namun, pada akhirnya, Jiuk menjawab bahwa mereka sudah lama saling mengenal. Bahkan, sejak mereka masih kecil. Setelah mencoba semua setelan yang pantas untuk pernikahan palsu mereka, Heong merasa sangat kesal karena selama ini ia tak menyangka Jiuk bisa menjadi orang tampan dan seseksi itu. Apa ia telah memilih orang yang salah untuk dijadikan calon suami palsu? Jiuk tak boleh tampan sama sekali karena dengan begitu para tamu undangan tidak akan mengingatnya. Sepasang suami istri menghampiri mereka dan wanita Heong mengatakan jika Jiuk adalah lotre yang belum tergores. Baiklah, cobalah gores lotre tersebut, dan kau bisa lihat apa hasilnya. Jangan menaruh harapanmu padanya, atau kau akan rugi. Sepasang suami istri itu pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, Yilin terus-menerus membicarakan ketampanan yang Jiuk miliki. Sedangkan Wuje termenung karena memikirkan tentang Jiuk dan Heong yang sudah lama saling mengenal. Wuje berpikir apa Heong memutuskan dirinya itu karena Jiuk. Wuje menjadi marah, namun Yilin mengira Wuje sedang cemburu padanya, lantaran dirinya dari tadi membicarakan tentang ketampanan Jiuk. Secara tiba-tiba Yilin membicarakan tentang Heong. Wanita cantik dan sukses seperti Heong adalah tipe dari suaminya itu. Kemungkinan besar suaminya itu akan melirik Heong, namun tidak pernah melirik Heong. Pertanyaan itu membuatnya berkeringat. Untuk mengurangi rasa kesal Heong, mereka pergi ke salah satu kedai dan minum bersama. Seketika Heong bertanya, mengapa ketika Wuje berada di sana? Itu karena Jiuk tahu Wuje adalah mantan kekasih Heong. Jiuk tahu banyak tentang Heong. Heong juga bertanya, mengapa Jiuk selama ini menyia-nyiakan ketampanan yang ia miliki. Jiuk bercerita jika neneknya pernah berpesan padanya jika ketampanan yang ia miliki akan menghancurkan kehidupannya. Mengapa bisa seperti itu? Apa karena nenekmu juga dulu adalah seorang wanita yang Jiuk berusaha menghentikan percakapan ini. Dia tak ingin Heong tahu tentang kehidupannya. Apapun itu, Heong merasa bersyukur ada Jiuk yang menjadi pasangannya. Mendengar kata pasangan membuat Jiuk menjadi malu dan sedikit tersenyum. Lalu, ia mengatakan jika itu akan berakhir. Kediaman Ibu Jonga, dia sedang membaca novel karangan dari Jayon. Seperti biasa, adegan itu semakin memanas setiap hari, membuatnya harus menyembunyikan tabletnya. Kyuhun, yang akan berangkat ke kantor, menyampaikan pendapatnya pada sang ibu. Jika ia untuk tak memasukkan seorang wanita ke departemennya dan tidak berkencan dengan satupun wanita. Tapi kali ini dia ingin merasakannya. Namun sang ibu yang masih trauma dengan suaminya itu tetap melarang anaknya untuk melakukan hal itu. Mau tak mau, Kyuhun harus menuruti perintah sang ibu. Jika mau perusahaan Kulbi Education diwariskan kepadanya. Di kantor, Heong membagikan undangan pernikahannya kepada rekan-rekannya. Tak lupa juga dengan CEO mereka, Gyuhun dan Bang Adit. Menurut Gyuhun, yang menghambat kesuksesan mereka bukanlah perusahaan pesaing mereka atau semacamnya, tapi yang menghambat kesuksesan mereka itu adalah karyawan yang sudah menikah. Karena karyawan yang sudah menikah menghambat semua pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian, Gyuhun meminta Adit untuk menggantikannya datang ke pernikahan Heong nanti dan memberikan uang sumbangan atas namanya. Setelah membagikan semua undangan kepada rekan-rekannya, Heong bergegas ke ruang rapat, yang di sana semua orang sedang membicarakan tentang pernikahan mereka. Akan tetapi, yang membuat heran adalah mengapa di undangan tersebut tidak ada potret mempelai pria. Yang mereka ketahui dari Yilin, mempelai prianya sangatlah tampan. Apa karena itu, Heong menyembunyikan mempelai prianya? Kemudian salah satu seorang di sana bertanya, apakah mempelai prianya yang melamar Heong? Namun dalam ingatan Heong, yang melamar Jiuk adalah dirinya.
Tapi tentu saja, dia tidak akan mengatakan jika dialah yang melamar Ji-uk. Dia mengatakan yang sebaliknya, bahwa Ji-uklah yang melamar dirinya. Namun, ketika sudah lamaran tentu saja harus ada jenis. Tak tahu lagi apa yang harus Haeyoung katakan. Akhirnya Haeyoung mengatakan jika mereka penasaran tentang pernikahannya, maka lihat saja nanti di pernikahannya dengan Ji-uk. Haeyoung juga akan menampilkan video sebelum pernikahannya yang sangat romantis bersama mempelai prianya. Jadi, tunggu saja. Mereka pun kemudian melanjutkan rapatnya kembali. Setelah pulang kerja, Haeyoung mendatangi tos serba Ji-uk. Para murid SMA yang melihatnya segera menjauhinya. Kemudian Ji-uk menghampirinya, bahkan jika ia sedang memilih barang untuk lamaran. Ji-uk bingung siapa yang akan melamar. Tentu saja Ji-uk yang akan melamar Haeyoung. Namun, Ji-uk tak mau melakukan itu. Haeyoung terus membujuk Ji-uk agar Ji-uk mau melakukannya dan berfoto serta membuat video sebelum pernikahan. Namun, menurut Ji-uk, pernikahan ini adalah pernikahan palsu. Jadi untuk apa dia melakukannya? Di sana Haeyoung pun mengancam, bagaimana dengan bayi kita? Membuat para murid SMA terkejut. Bagaimana dengan bayi kita? Kau berjanji akan merawat bayi kita bersama. Ji-uk bingung harus berkata apa. Murid SMA yang ada di sana sudah berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Bahkan Haeyoung pun menangis, menjadikannya tambah bingung. Beruntungnya, bayi yang mereka sebutkan datang menemui mereka. Ya, tentu saja bayi yang mereka maksud adalah seekor kucing, sehingga pikiran negatif yang ada di kepala kedua anak laki-laki SMA itu memudar. Haeyoung juga sudah tak mempunyai alasan untuk memaksanya lagi. Keesokan harinya, Haeyoung melakukan beberapa sesi foto yang romantis, seperti dirinya sedang berkencan dengan mempelai prianya. Meskipun ia harus mendapatkan banyak tawaan dari orang-orang yang melihat tindakannya itu. Hee-sung, beberapa potret yang Haeyoung ambil itu sama sekali tak ada artinya. Tatapan matanya kosong, tak menunjukkan cinta sama sekali. Akhirnya Hee-sung menyarankan agar Haeyoung memakai beberapa potret atau video ketika Haeyoung bersama dengan mantan kekasihnya. Dan Hee-sung akan meminta Bang Jalal untuk mengedit foto dan video tersebut agar terlihat lebih natural. Namun bagaimana jika ada salah satu mantannya yang menghadiri pernikahannya dan mereka tahu itu adalah potret dan video mereka? Hal itu pasti akan sangat memalukan bagi Haeyoung. Di kamar tidurnya, Ji-uk mendapat pesan dari Yukyung. Yukyung juga menelponnya. Ji-uk menjawab panggilan tersebut. Ji-uk mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja. Yukyung meminta Ji-uk untuk bersamanya di Kanada. Tetapi kenapa Ji-uk harus ke sana bersamanya? Apa hubungan yang mereka miliki? Kemudian Ji-uk meminta Yukyung untuk tak menghubunginya lagi karena dia akan segera menikah dan mempunyai keluarga baru. Pagi harinya, Haeyoung membeli beberapa perhiasan di toko perhiasan. Tak lupa dengan cincin pernikahannya. Ia membeli semua perhiasan tersebut untuk dirinya. Akan tetapi untuk cincin Ji-uk, dia hanya menyewa cincin tersebut. Tak lama, dia mendapat pesan dari Jaeon yang memintanya untuk mengambilkan paket miliknya di tos serba Ji-uk. Setelah membeli cincin, Haeyoung pergi ke tos serba, namun di sana tidak ada siapapun. Dan seketika pintu tos serba juga terkunci dengan payung, dan juga lampunya mati. Dan romantis di tos serba tersebut. Tak lupa dengan cincin yang sangat lucu. Cincin itu terbuat dari jeli pangpang monster kesukaan Haeyoung. Kemudian Ji-uk muncul, menanyakan apa Haeyoung bersedia menikah dengannya. Jika ia setuju, ia bisa memiliki semua jeli pangpang monster terakhir yang ada di dunia, dan Ji-uk adalah bonusnya. Haeyoung bingung mengapa jeli pangpang monster bisa ada lagi, karena Ji-uk pernah berkata jika jeli pangpang monster sudah tidak diproduksi lagi. Memang, jeli pangpang monster sudah tidak diproduksi lagi, tetapi Ji-uk berusaha mendapatkannya dari toko-toko yang masih untuk memberikan Haeyoung kejutan ini. Ji-uk ingin membuat Haeyoung bahagia. Akhirnya Haeyoung pun setuju. Ji-uk juga mengungkapkan jika seharusnya dia melakukan ini, karena dia akan menikah. Dia juga menceritakan tentang Yukyung yang ingin membawanya ke Kanada. Haeyoung merasa jika Ji-uk mencintai wanita itu. Namun, Ji-uk tak ingat apa dia mencintai Yukyung atau tidak. Itu sudah lama sekali.
Jika Yukyung tahu Jiuk akan menikah, maka dia akan berhenti menghubungi Jiuk lagi. Itulah alasan mengapa Jiuk mempersiapkan semuanya. Haeyoung yang tak lupa dengan cincin pernikahan yang ia beli di toko perhiasan, memberikannya kepada Jiuk. Kemudian Jiuk bertanya apakah Haeyoung akan benar-benar melanjutkan ini dan tidak akan mundur lagi. Tentu saja dia tidak akan mundur demi mendapatkan promosi jabatan. Ini adalah lamaran palsu, jadi ia menyetujuinya. Jika ini lamaran sesungguhnya, ia tak akan semudah itu setuju. Bagi Jiuk itu tak masalah karena niatnya untuk mengutarakan isi hatinya dan membuatnya bahagia. Lagi pula di antara mereka tidak akan timbul benih-benih cinta karena Jiuk yang ingin memakai barang bekas, sedangkan Haeyoung ingin memakai barang mewah. Mereka berdua tak cocok sama sekali. Mereka bisa saling menghindar jika perlu. Jaeyeon dan Hisong melihat kejutan lamaran dari Jiuk untuk Haeyoung. Acting Haeyoung kini lebih bagus dari kemarin karena terlihat sangat jelas Haeyoung sangat bahagia setelah mendapatkan kejutan itu dan mendapatkan hadiah jelly pang-pang monster kesukaannya. Di kediamannya, Gyo-hun yang ingin bersantai menikmati malam hari dengan secangkir kopi. Tak sengaja menduduki tablet milik ibunya. Dan beruntung tablet itu tidak retak sama sekali. Ia pun mencoba menyalakannya. Dan ketika menyalakannya, Gyo-hun tercengang dengan isi dari tablet tersebut. Sebuah naskah novel karangan dari Jaeyeon yang baru saja ibunya baca. Membuatnya takut untuk membacanya. Belum lagi kilatan petir menyambarnya berulang-ulang kali. Ia merasakan sesak dan tanpa sadar menjatuhkan tablet tersebut. Hingga hancur, dia pun merasa lemas. Hari pernikahan pun digelar, mereka mempunyai tugas masing-masing. Tugas Hisong adalah untuk menyambut para tamu. Tugas Jaeyeon sebagai mertuanya berada di luar negeri dan mereka tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya. Tugas Jiuk adalah untuk tak muncul di awal pesta pernikahan. Ia harus muncul ketika di akhir pesta pernikahan. Dengan begitu, semua tamu undangan tidak akan terlalu mengingat bagaimana wajah dari mempelai pria. Sementara Haeyoung sendiri akan menyambut kedatangan rekan-rekan kerjanya. Di sana, Woo-jae sangat terpesona dengan kecantikan Haeyoung. Ia ingin mendekati Haeyoung. Akan tetapi Yilin muncul terlebih dahulu untuk mendekati Haeyoung. Di sisi lain, Hisong dan Jaeyeon sangat senang melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah ibunya. Menurut Jaeyeon ini bukanlah pernikahan palsu, melainkan pemakaman pertama ibunya. Ketika upacara pernikahan akan segera dimulai, Haeyoung meminta salah seorang pegawai memanggilkan mempelai prianya. Sementara dia tak sengaja melihat mempelai wanita lain sedang menunjukkan kebahagiaannya bersama dengan sang ayah, yang mengingatkannya kepada ayahnya. Waktu itu, dia pernah bercerita pada sang ayah jika dia menginginkan hidup hanya dengan kedua orang tuanya saja. Dia, ayah, dan ibunya. Hanya mereka bertiga, tanpa ada anak asuh lain di antara mereka. Sang ayah yang mendengar itu berjanji pada Haeyoung, jika mereka suatu saat nanti akan hidup hanya bertiga, tak ada orang lain di antara mereka. Namun saat itu Haeyoung tak percaya dengan perkataan ayahnya itu. Seandainya saja saat dia tidak akan menyesalinya. Saat mempelai wanita lain yang sedang bercengkrama dengan ayahnya melihat Haeyoung, Haeyoung pun hendak pergi. Namun saat itu juga sepatunya terlepas. Jiuk yang sudah sampai di sana membantunya memakaikan sepatu tersebut dan menggenggam tangan Haeyoung. Keduanya pun menuju altar. Semua orang terpana dengan ketampanan yang dimiliki Jiuk. Sedangkan Haeyoung merasa sedih dan ia juga penasaran apakah ibunya sama seperti dirinya yang merasa menyesal. Ibunya yang terlalu baik untuk mendengarkan keinginan putrinya itu menyebabkan air matanya. Namun kemudian ia kembali tersenyum pada semua tamu undangan. Setelah pernikahan selesai, Jaeyeon dan Hisong mengumpulkan amplop dari semua tamu. Dan Jaeyeon juga merasa senang karena kakaknya Hisong mendapatkan buket bunga. Dan Jaeyeon juga berkata, sepertinya Jalal sangat terkejut melihat Hisong yang menangkap buket bunga setelah mereka menjalin hubungan selama 10 tahun. Tak lama datanglah Jalal. Jaeyeon pun segera mengajak Jalal dan Hisong untuk makan bersama. Akan tetapi, Jalal tak bisa makan bersama mereka lantaran dia harus merevisi naskah yang dibuatnya.
Dengan terpaksa, Hisong pun harus membiarkan Jalal pergi. Bang Adit yang baru sampai di acara pernikahan Heong dan Ji-uk memberikan uang sumbangan pada Jayon yang ternyata adalah teman sekolahnya dulu. Terlihat Jayon sangat mengagumi Bang Adit. Karena itu, dia menjadikan Bang Adit sebagai karakter di novelnya, Tidurnya. Bang Adit yang mengingat Jayon suka menulis kisah anak-anak, menanyakan apa Jayon memenangkan kontes pada saat itu, dan apakah Jayon masih menulis kisah anak-anak yang manis. Namun bukan kisah anak-anak yang ditulisnya, melainkan kisah dewasa. Dan dengan kesal, Gyu-hun memberikan komentar jahat pada laman novel tersebut. Dia mengutarakan pendapatnya jika itu terlalu vulgar dan tidak bermoral. Gyu-hun juga ingin melihat wajah dari orang yang menulis novel tersebut. Pernikahan sudah usai, kini saatnya mereka bercerai. Namun, saat Ji-uk ingin mengembalikan cincin pernikahan tersebut dan mereka ternyata mendapatkan kamar yang bersebelahan di mana Yilin meminta pada Heong dan Ji-uk untuk makan pagi bersamanya besok. Mengharuskan Heong meminta Ji-uk untuk menginap di tempat tersebut. Namun Ji-uk menolak, karena mereka tidak akan tahu Ji-uk akan menjadi anjing atau malaikat di kamar yang terkunci. Seketika mereka mendengar bahwa Woo-jae akan keluar, menjadikan mereka berdua memasuki kamar tersebut. Setelah Woo-jae pergi, Heong pun tertawa. Dengan kejadian itu, membuat Ji-uk sedikit tersenyum melihatnya. Heong lalu berkata, "Lihatlah, kamu dengan sukarela memasuki kamar ini. Jadi, kamu akan menjadi malaikat atau anjing." Keduanya pun saling menatap sembari tersenyum. Sebelumnya di acara pernikahan, saat Ji-uk diminta untuk memeluk ibu dari mempelai wanita, di sana Ibu Dewi mengatakan